Terus dia juga dekat dengan para pemerintah gitu ya, yang ada di Amerika Serikat. Di antara kalangan elit yang dikenal oleh Epstein ini, itu ada Donald Trump, Bill Gates bahkan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan gua hari ini akan membahas seputar kekayaan yang amat luar biasa. Terus juga kita akan membahas tentang sebuah pulau dengan private villa yang sangat indah. Nah, biasanya kan kalau kita membahas tentang pulau, udah pasti itu dihuni oleh banyak orang. Tapi percaya nggak percaya geng, ada beberapa pulau yang dimiliki oleh satu orang alias pulau atas kepemilikan pribadi. Biasanya orang-orang ini itu kekayaannya sudah melampaui batas alias crazy rich. Nah, mereka bisa membeli pulau yang mana pulau tersebut hanya bisa dimasuki oleh mereka dan keluarganya aja. Aktivitas yang dilakukan di pulau ini biasanya adalah untuk liburan keluarga, atau yang lebih ekstrimnya adalah orang kaya yang ingin membawa para simpanan mereka untuk berlibur bareng. Kebanyakan orang-orang kaya ini sengaja membeli tempat tersebut agar privasinya lebih terjaga dan tidak diketahui oleh khalayak ramai. Ya namanya juga orang kaya, biasanya mereka sangat-sangat menjaga privasi mereka dari pemberitaan. Dari beberapa pulau yang digunakan untuk berlibur, ada juga beberapa pulau yang digunakan untuk aktivitas kriminal, yang bahkan ini masih berbau dengan seksualitas. Hari ini kita akan membahas salah satu pulau yang digunakan oleh seorang crazy rich untuk melancarkan aksi kriminalitas seksualnya dia. Nama orang ini adalah Jeffrey Epstein. Nah, hari ini langsung aja kita akan bahas di sisi lain. Oke, Jeffrey Epstein lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dia ini mengawali karirnya sebagai seorang guru, geng. Dia adalah seorang guru matematika dan fisika di sekolah elit yang terletak di Manhattan. Nama sekolahnya itu adalah K-12 Dalton School. Di saat dia menjadi guru itulah, dia sekaligus menjadi seorang tutor atau pengajar untuk seorang putra dari konglomerat Allen C. Greenberg. Dia ini adalah CEO Bear Stearns Companies. Nah, akhirnya berawal dari mengajar anak seorang CEO, dia diajak untuk bekerja di bank investasi Bear Stearns pada awal 1980-an. Nah, hebatnya karena background dia ini adalah seorang guru matematika dan fisika, gue rasa dia jago banget dalam memanage keuangannya. Tidak butuh waktu lama nih, geng. Epstein ini akhirnya bisa mendirikan firma pengelolaan finansialnya dia, dan dia berhasil mengelola aset lebih dari 1 juta US dollar atau setara dengan 14,2 triliun. Mulai dari situlah bisnisnya dia pun melejit dan dia menjadi salah satu konglomerat yang terkaya di dunia. Singkat cerita nih, setelah dia sukses menjadi seorang pengusaha, dia juga membangun networking bersama orang-orang elit yang ada di Amerika Serikat. Terus dia juga dekat dengan para pemerintah gitu ya, yang ada di Amerika Serikat. Di antara kalangan elit yang dikenal oleh Epstein ini, itu ada Donald Trump, Bill Gates bahkan. Lalu ada Pangeran Andrew, ini merupakan pangeran Inggris, serta Bill Clinton. Nah, saking kayanya, nih orang bukan lagi berbisnis kayak properti, mobil, itu udah nggak main dia. Private jet lewat. Dia membeli beberapa pulau. Salah satunya dia sempat membeli Pulau Little Saint James. Ini merupakan sebuah pulau pribadi yang terletak di Kepulauan Virgin AS. Dan dia membeli pulau ini itu tahun 1998 dengan harga kurang lebih 112 miliar rupiah. Nah, lalu dia menambah lagi asetnya dengan membeli sebuah pulau yang bernama Great Saint James. Pada Januari tahun 2016 dengan harga 18 juta USD. Pulau Great Saint James ini direnovasi oleh Epstein besar-besaran dengan mengeluarkan biaya yang gak sedikit nih, geng. Dia membuat tempat tersebut sangat mewah. Dia membuat sebuah dermaga tongkang yang sangat besar. Terus dia membuat juga teater di sana. Ada 2 buah rumah mewah tambahan. Terus pembangkit listrik tenaga surya serta sebuah ruangan kantor yang berada di bawah air. Yang udah pasti dia juga membangun kolam renang mewah di sana.
Nah, rumah tersebut menjadi tempat yang disebut-sebut sebagai kuil misterius. Yang dimana di sana mereka semacam mengadakan sebuah ritual yang sampai saat sekarang ini ritual yang diadakan oleh Epstein bersama teman-temannya di sana. Sejak saat itu, pulau itu dinamakan dengan Pulau Pedofil atau dengan kata yang lebih halusnya adalah Pulau Pesta. Nah, hal ini dimulai gara-gara sebuah kasus terungkap kalau Epstein ini ternyata menjual banyak perempuan yang dimana para perempuan ini ternyata masih di bawah umur semuanya dan dia jual kepada kalangan-kalangan elit atau orang-orang kaya yang ingin berpesta di pulau milik Epstein ini. Pulau milik Jeffrey Epstein ini dipercaya sebagai pusat cincin perdagangan manusia yang dimana di tempat ini wanita-wanita yang kurang lebih umurnya itu 14 tahun ke atas gitu ya diperjualbelikan di sini. Dari kabar tersebut dikatakan kalau Epstein ini melakukan perbudakan seks terhadap para perempuan di bawah umur tersebut. Terus dikabarkan dia mempunyai sebuah mansion atau sebuah rumah yang sangat besar yang dimana rumah tersebut diperuntukkan untuk para wanita-wanita muda yang dia jadikan budak seks tersebut. Nah, dan di tempat itu juga Epstein ini memperlakukan perempuan-perempuan ini secara tidak senonoh. Misalnya meminta untuk memijat dan melakukan pelecehan seksual lainnya terhadap wanita-wanita tersebut. Setelah itu, para wanita ini juga diperjualbelikan bagi kaum elit yang ingin berpesta di pulau milik Jeffrey Epstein. Terus parahnya lagi ya, Jeffrey Epstein ini menerapkan skema piramida kayak MLM yang sempat kita bahas kemarin, yang dimana Jeffrey Epstein ini mengiming-imingkan para perempuan simpanannya ini untuk mencari perempuan-perempuan lain agar bisa bergabung bersama mereka. Jadi apabila para perempuan ini berhasil mendapatkan perempuan muda lain, maka mereka akan mendapatkan jatah tambahan, uang tambahan. Jadi sistemnya itu berakar. Perempuan-perempuan ini nyari lagi korban yang lain bergabung, terus si korban juga mencari korban-korban selanjutnya. Jadi sistemnya seperti MLM. Terus kalau dipikir-pikir, apakah para perempuan ini sebego itu gitu ya, mau nerima iming-imingan si Jeffrey Epstein ini? Kalau kita lihat kehidupan di negara barat sana, memang yang namanya seks itu udah menjadi hal yang sangat lumrah bagi mereka. Apalagi di Amerika, negara yang sangat-sangat bebas dan menganggap seks adalah salah satu teman hidup mereka yang itu bukan menjadi hal yang sakral lagi gitu ya. Jadi kalau lo pacaran atau kalau lo temenan, lo bisa sembarangan di sana. Jadi apalagi ditawarkan uang gitu kan, ditawarkan kemewahan oleh seorang pengusaha kaya, sudah pasti mereka akan gelap mata dan melakukan apa yang diminta oleh orang kaya tersebut. Diperkirakan dalam kasus ini terdapat 70 sampai 80 perempuan yang menjadi budak seks Jeffrey Epstein. Kalau kita lihat sebenarnya dugaan dia melakukan perbudakan seksual itu semakin mencuat di publik nih geng. Dari hal ini ada sebuah pengakuan dari seorang wanita yang mengaku kalau dia adalah salah satu wanita simpanan Epstein, dimana nama wanita ini adalah Virginia Roberts. Dia mengatakan dalam suatu waktu dia pernah di-booking atau disewa oleh pangeran Inggris yaitu Pangeran Andrew. Di saat itu Pangeran Andrew sedang berlibur di vilanya Epstein, yang dimana dia meminta Epstein untuk mengirimkan beberapa perempuan untuk dijadikan peneman seksualnya dia. Virginia Robert ini mengaku kalau dialah orangnya yang melayani Pangeran Andrew di saat itu. Nah, namun ketika dimintai keterangan, ternyata pihak kerajaan Inggris itu menyangkal berita ini. Dikatakan ini hanya isu yang ingin menjatuhkan nama baik Pangeran Andrew. Nah, namun lagi-lagi nih geng ya, dari kasus ini bisa kita lihat the power of money, kekuatan uang itu membebaskan seseorang dari jeratan hukum apapun. Padahal nih ya, FBI telah menyiapkan dakwaan kejahatan seksual untuk Jeffrey Epstein ini setebal 53 halaman, yang dimana hal ini sudah mulai dilakukan oleh FBI dari tahun 2007. Dan di dalam kasus ini dituduhkan kepada Jeffrey Epstein dia telah membuat sebuah prostitusi. Gokil nggak? Orang kaya tapi punya bisnis prostitusi gitu ya. Dan prostitusi yang dia lakukan itu adalah sebuah prostitusi anak di bawah umur, jadi nggak biasa. Nah, namun akhirnya usaha pihak FBI ini membuahkan hasil. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, semua kejahatan daripada Jeffrey Epstein ini akhirnya terbukti dan terungkap. Dia benar-benar melakukan yang namanya pelecehan seksual terhadap anak kecil. Nah, pertama kali kasus ini akhirnya terungkap, Jeffrey Epstein ini akhirnya menjadi tersangka
tersangka itu gara-gara salah satu orang tua mengaku kalau anaknya telah menjadi korban prostitusi dari Jeffrey Epstein. Ditambah dengan beberapa mantan karyawan daripada Jeffrey Epstein membuat sebuah pengakuan kalau mereka sering melihat Jeffrey Epstein ini membawa anak gadis remaja ke rumahnya. Secara rutin dikabarkan Jeffrey Epstein ini membawa remaja-remaja perempuan tersebut secara bergantian. Jadi nggak sekali dua kali. Bahkan dalam satu hari pernah dia membawa 3 gadis secara bergantian ke dalam rumahnya. Setiap gadis muda yang datang dibawa ke rumah Epstein itu akan dibayar per orangnya sebesar $200. Ya kalau dirupiahkan tuh nggak gede-gede banget ya, 2.400.000. Sama aja kayak, aduh. Di Indonesia kayak segitu-gitu juga ya, maksudnya untuk segelas orang kaya gitu ya, untuk sekelas orang kaya gitu ya membayar harga prostitusi gitu untuk satu orang 2.400.000 udah gitu, anak di bawah umur lagi, kok mau? Akhirnya dia pun dilaporkan ke pihak kepolisian dan dokumennya benar-benar lengkap, itu bisa memenjarakan dia seumur hidup. Ya contoh aja kayak kasus baru-baru ini seorang guru yang memperkaos murid-muridnya yang tadinya itu dikabarkan kalau itu adalah guru pesantren. Ingat kan? Itu aja dia sampai hukuman mati. Nah, Jeffrey Epstein ini harusnya juga hukuman mati. Namun, jahatnya dia dan liciknya dia membuat sebuah perjanjian dengan seseorang jaksa yang bernama Alexander Acosta. Dia di saat itu menjabat sebagai jaksa di Miami. Dia yang membuat keputusan kalau Jeffrey Epstein ini akan dipenjara hanya selama 13 bulan. Dan bahkan itu juga bukan dipenjara, geng. Dia hanya ditempatkan di sebuah ruang pribadi khusus yang dimana ini dia sebut sebagai penjara terletak di Palm Beach. Yang lebih parahnya lagi, dalam kasus ini dia itu diperbolehkan keluar dari penjara untuk bekerja di kantornya selama 12 jam sehari. Ya, sama aja kayak nggak dipenjara nggak sih, geng? Padahal ya, kepolisian Palm Beach di saat itu sangat melarang yang namanya pelaku kejahatan seksual untuk berkeliaran di luar rumah atau di luar tahanan. Sampai pada akhirnya di saat itu dia terbebas lah dari jerat hukum. Nah, namun pihak FBI tidak berhenti sampai di situ. Sampai akhirnya ada sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan Florida pada tahun 2018. Ini diharapkan untuk menjadi sebuah titik terang atas kejahatan Jeffrey Epstein ini. Yang pada akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019. Nah, dia dijerat dengan pasal perdagangan seksual di pengadilan federal New York. Dan Epstein ini bisa dijerat sampai hukuman 45 tahun. Nah, akhirnya dia dipenjara nih, geng. Dia dituding melakukan pelecehan seksual pada anak umur 14 tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2005. Terus di dalam dokumen itu dikatakan kalau Epstein ini tidak bekerja sendirian. Sederet nama-nama seperti karyawannya, terus beberapa teman-temannya itu juga ikut terseret dalam kasus ini. Diduga ketika Epstein ini masih menunggu persidangan di dalam penjara sementara gitu ya, banyak pihak yang ketakutan kalau Epstein ini akan angkat bicara. Ya, misalkan kayak beberapa kalangan elit yang ada di dunia takut nama mereka ikut terseret karena mereka pernah mencicipi dagangan daripada Epstein, yaitu bocah-bocah di bawah umur. Dikarenakan banyaknya pengusaha yang takut terbongkar aibnya karena ikut serta bersama Epstein, akhirnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika Epstein di dalam penjara. Salah satunya adalah Epstein ditemukan tidak sadarkan diri dengan posisi ada luka di lehernya. Dan di saat itu Epstein pun langsung dipindahkan dari ruang penjara biasa menuju ke ruang anti bunuh diri. Karena kalau di dalam penjara itu ada beberapa ruangan yang sengaja disediakan untuk ruangan para napi-napi yang depresi gitu, geng. Nah, lalu 6 hari kemudian dia dipindahkan lagi ke sel biasa bersama satu orang teman di dalamnya. Nah, sesuai prosedur, para petugas penjara itu akan mendatangi ruangan penjara tersebut sebanyak 30 menit sekali untuk memastikan tidak adanya hal-hal yang aneh atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya kayak perkelahian narapidana gitu. Namun, akhirnya kejadian naas pun terjadi. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2019, di saat itu para petugas tertidur. Mereka lupa untuk ngecek ruangan milik Epstein. Dan teman satu sel Epstein di saat itu sudah keluar dari penjara tersebut. Dan Epstein tidak memiliki teman pengganti baru. Para petugas yang tertidur ini selama 3 jam tidak memeriksa ruangan Epstein ini. Akhirnya pada keesokan harinya, tepat pada pukul 10 pagi tanggal 10 Agustus tahun 2019, Epstein sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.
Menurut keterangan pihak kepolisian dikatakan Jeffrey Epstein ini melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri di dalam selnya. Namun keterangan pihak kepolisian ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Setelah diselidiki atau dicek, ternyata di tubuh Epstein ini terdapat beberapa bekas memar atau bekas penganiayaan di dalam penjara. Setelah diselidiki, terdapat beberapa tulang yang patah di tubuh Epstein. Salah satunya adalah patah tulang leher yang disebut dengan tulang hyoid. Patah tulang hyoid ini di beberapa kasus ditemukan itu karena orang gantung diri. Tidak ditemukan di kasus-kasus orang yang dibunuh dengan cara dicekik. Dalam kasus Epstein ini, banyak orang yang mengaitkan kalau Epstein ini sebenarnya dibunuh atas orderan atau atas pesanan orang-orang kaya yang ada di Amerika, bahkan orang-orang kaya kelas dunia. Karena orang-orang tersebut tidak mau nama mereka ikut terseret dan disebutkan oleh Epstein. Karena kalau mereka sempat terseret dan disebutkan, otomatis citra atau pamor mereka akan jatuh. Beberapa orang mengaitkan kasus Epstein ini dengan kasus-kasus lain. Salah satunya adalah perceraian Bill Gates dengan istrinya. Bill Gates dengan mantan istrinya Melinda Gates itu bercerai pada 2 Agustus tahun 2021. Nah, dikatakan perceraian Bill Gates ini gara-gara Melinda Gates tidak terima atau tidak suka karena Bill Gates berteman dan bertemu beberapa kali dengan Jeffrey Epstein ini, geng. Bahkan Bill Gates juga sempat mengakui dia sangat menyesal dan telah melakukan kesalahan besar karena sempat bertemu dengan Jeffrey Epstein, si penjahat seks ini, beberapa kali, dan bahkan itu terulang beberapa waktu gitu ya, dari tahun 2011 sampai 2014. Nah, sebagian besar pertemuan ini berlangsung di kediaman Epstein. Terakhir kali mereka bertemu tuh di Manhattan, Amerika Serikat. Dan akhirnya diketahui juga kalau Bill Gates ini pernah menaiki atau menumpangi jet pribadi milik Epstein pada tahun 2013 untuk menuju ke Palm Beach. Yang dimana Bill Gates di sana diketahui mengikuti pesta seks di pulau milik Jeffrey Epstein. Dan di saat itulah Melinda Gates yang akhirnya mengetahui kalau suaminya Bill Gates pernah ke tempat itu, akhirnya merasa marah dan murka karena dia merasa kayak kejahatan yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein ini Bill Gates juga ikut campur di dalamnya. Dan bahkan mereka mengira, ya kan, ada isu yang mengatakan kematian daripada Jeffrey Epstein ini salah satu orderan dari Bill Gates. Nah, selain itu, kasus daripada Jeffrey Epstein ini dikatakan terlibat juga mantan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Terus ada Bill Clinton. Menurut wanita yang bernama Virginia Roberts Giuffre, yang mana dia di saat umur 17 tahun bekerja sebagai staf Jeffrey Epstein dan bekerja di pulau milik Jeffrey Epstein tersebut. Dia mengatakan Epstein dan Donald Trump adalah teman baik. Beberapa kali Donald Trump sempat mengunjungi Jeffrey Epstein di pulau tersebut. Nah, namun Virginia ini membantah atau mengaku tidak pernah melihat kalau Donald Trump juga ikut terlibat dalam pesta seks. Nah, namun menurut pengakuan daripada Virginia Roberts ini, dia sempat diminta oleh Jeffrey Epstein untuk melayani beberapa politisi terkenal, eksekutif bisnis ternama, terus presiden negara asing, hingga sampai Perdana Menteri terkenal ketika dia bekerja dengan Jeffrey Epstein ini. Sementara itu, Donald Trump ternyata juga mantan bos perempuan yang bernama Virginia Roberts ini. Dia sempat juga bekerja kepada Donald Trump selama 3 tahun. Nah, bisa dipastikan dalam kasus ini, kematian Jeffrey Epstein itu bukan hanya sekedar bunuh diri biasa. Karena banyak yang mencurigai ini adalah orderan dari orang-orang ternama yang tidak ingin nama mereka ikut terseret dalam kasus Jeffrey Epstein. Namun di dalam kasus ini, kita bisa melihat the power of money. Bagaimana kekayaan dan networking itu bisa meloloskan seseorang dari jerat hukum. Dan kita bisa lihat bagaimana Jeffrey Epstein ini jahatnya luar biasa. Dia bisa pada awalnya terlepas atau terbebas dari jerat hukum, walaupun sampai akhirnya karena terlalu berat aksi kriminal yang dia lakukan, akhirnya dia juga terjerat oleh hukum atas kesalahan yang dia lakukan. Atas kematian Jeffrey Epstein ini, pihak korban mendapatkan kompensasi atas kerugian seumur hidup mereka, karena yang namanya kejahatan seksual untuk anak di bawah tahun sudah pasti traumatiknya akan seumur hidup.